Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kampung santri sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada malam hari ini saya coba tidak membahas tentang makanan lagi ya. Kita bahas tentang kecemasan ya. Karena sudah terlalu banyak ya pembahasan tentang makanan-makanan. Dan kayaknya itu seperti nggak habis-habis ya, karena varian dari makanan itu banyak sekali ya teman-teman ya. Dan alangkah baiknya kalau kita sekali membahas tentang kecemasan ya. Karena memang antara lambung dan kecemasan itu dia kayak angka 11 dan 12. Jadi dia sukanya itu apa ya, berdampingan ya. Dulu waktu kita kecil, mungkin waktu SMP, kalau kita sakit lambung ya, ngerasain cemas enggak kayak sekarang? Nah, enggak bukan. Nah, ya dulu ya sekedar sakit perut, ya sakit perut aja, dikasih obat zaman dulu apa ya, ya kayak promah gitu, sudah akhirnya sembuh gitu, tanpa pikiran yang macem-macem. Nggak kayak sekarang ya, takutnya macem-macem ya, takut penyakit berat, takut kena paru-paru, jantung, takut usus yang bermasalah ya. Kenapa kok kita sekarang seperti itu, dulu kok enggak? Nah, ini karena memang faktor dari media ya. Faktor dari media, dimana kita sekarang ini sangat mudah mendapatkan informasi ya, yang semestinya informasi itu bisa kita dapatkan dari dokter, tetapi kita sekarang bisa bebas mengakses ya di pencarian Google ya, tentang sakit ini. Nah, kalau itu tidak disikapi dengan benar, jadinya malah seperti ini, jadi kecemasan yang semestinya nggak tahu apa itu sakit jantung, sakit paru-paru, jadi mengembang ke yang lain-lain ya. Awalnya cuma browsing tentang lambung saja ya, tetapi jadinya ke arah yang macam-macam ya, karena lambung ada di sini, rasanya itu kok sesak ya, browsing tentang paru-paru, takut, browsing tekan jantung, browsing tentang jantung berdebar, jadinya ketemu yang menakutkan. Nah, itu salah siapa? Nah, itulah teman-teman, kita harus bijak ya dengan alat yang kita miliki ini, dengan HP kita. Kalau saya sih menyarankan jangan kebanyakan nyari-nyari informasi seperti itu ya. Kalau sudah tahu ya jangan diteruskan ya. Karena apa? Belum tentu itu terjadi pada diri kita, di tubuh kita ya, belum tentu juga ya. Jadi asal tuduh, jadinya yaitu apa namanya istilahnya ya, hipokondria ya, selalu menganggap bahwa diri sendiri itu punya penyakit berat, padahal belum tentu seperti itu ya. Karena apa? Otaknya terlalu meloncat-loncat, otaknya terlalu menghubung-hubungkan ya. Dan sebenarnya ya salah kita sendiri. Otak itu menghubungkan kalau ada yang dituju. Kalau teman-teman nggak punya pengetahuannya, nggak baca apa-apa, nggak lihat apa-apa, lugu polos kayak orang zaman dulu ya nggak akan ketakutan gitu. Nggak akan sepanik ini, nggak akan secemas sekarang ini teman-teman. Jadi inti dari video ini adalah, ayolah teman-teman, jangan sembarangan browsing, jangan sembarangan googling penyakit ya. Sudahlah, apalagi browsing tentang fungsi-fungsi obat. Jatuhnya apa? Kebaca bagian bawahnya apa? Efek samping. Jadinya minum obat takut, makan obat takut, nggak minum obat kerasa sakit, kemudian berobat, setelah berobat di browsing fungsi dari obat itu apa. Jatuh-jatuhnya ada keterangan tentang efek samping. Padahal kalau kena efek samping itu, kalau
mengkonsumsinya itu berlebihan atau dalam waktu yang panjang. Tapi yang nyantol di otak itu apa? Efek sampingnya gitu ya. Salah lagi, bingung lagi, panik lagi, cemas lagi. Lantas kita kapan sembuhnya gitu loh. Apakah itu sikap yang pintar? Apakah itu bentuk sikap yang bijak? Tentu tidak seperti itu, bukan ya. Kalau kita ingin sembuh, kita harus punya batasan apa yang butuh kita cari, informasi apa gitu ya. Sebaiknya carilah informasi yang sifatnya itu positif ya. Contohnya kalau kita ini suka salah makan ini kok ternyata kembung, makan ini kok perih, ya carilah informasi tentang makanan itu aja, jangan tentang penyakit, bedakan itu. Jangan tentang obat-obatan, carilah tentang makanan yang cocok untuk dalam hal ini yang kita bahas tentang lambung ya teman-teman. Makanya itu teman-teman, saya buat channel ini, saya ubah ya, dari awalnya itu channel religi, kemudian ke ke asam lambung, terus kembali lagi ke religi, sekarang kembali ke asam lambung. Ya memang seperti itulah dinamika ya, bukan berarti saya itu pelin-pelan ya, memang seperti itulah ya. Memang saya nggak bisa terlalu serius di YouTube ini, tapi akhir-akhir ini saya memandang kok orang-orang yang menderita lambung ini kok masif gitu ya, kok banyak ya. Bahkan dari anak yang masih kecil pun ini ada tetangga depan rumah saya ini sudah sepertinya beberapa kali, lebih dari satu kayaknya ya, yang saya tahu itu 2 kali ya, padahal dia masih kelas berapa ya, mungkin kelas 4 mungkin sekarang ya, kelas 4 atau kelas 5 ya, itu sudah sering lambungnya sudah sering kena karena faktor makan, salah makan, jajanan ngawur itu ya, makan yang dimasukkan tuh, beli mie instan yang di pinggir jalan itu loh teman-teman, bukan dimasak sendiri. Jadi mie instan kemudian dikasih air panas, dikasih bumbu, nggak pakai wadah apa-apa ya, dari bungkus mie instan yang plastik itu digunting loh. Kemudian dikasih 2 batang lidi ya, nah itu sunduk itu, kemudian dimakan seperti itu. Terus minumnya juga minuman kemasan ya, yang rasa-rasa itu. Nah jadinya seperti itu, saya jadi prihatin gitu ya. Saya nganggapnya itu kalau itu anak saya terus gimana gitu ya. Nah saya jadi prihatin, makanya saya buat channel ini untuk mengingatkan, minimal kalau anaknya nggak tahu, yang buat yang lihat channel ibunya atau ayahnya, bahwasanya yang seperti itu nggak bagus ya. Istilahnya kita berbagi edukasi gitu. Ya teman-teman, nggak capek nggak lelah dengan penderitaan yang seperti ini ya. Lama memang ya, saya lihat di channel-channel yang lain itu sampai lama ya, tahunan ya. Saya pun sendiri sudah ini masuk ke tahun ke-7 ya. Tapi bukan berarti dalam 7 tahun itu saya sakit terus, itu enggak ya. Ini sekaligus mumpung ingat ya, saya menjawab pertanyaan dari teman atau abang siapa ya, lupa, yang berkomentar tadi, apakah abang ini sudah sembuh total gitu ya. Begini ya, saya mulai sakit 2018 sampai sekarang, saya nggak berani mengklaim bahwa saya telah sembuh total 100%, enggak ya. Tetapi ada kalanya saya itu merasa sembuh 100% ya. Namun ada kalanya itu saya itu tiba-tiba kumat kambuh ya. Dan kalau saya review itu rata-rata, bukan rata-rata ya, kebanyakan saya itu kenanya tuh salah makan gitu. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa dulu kok makan ini nggak masalah ya, sekarang kok seperti ini ya. Dulu yang makan sayur kotokan ya, suka saya itu kotokan yang isinya tahu, kemudian ada kulit sapi itu cecek ya, tahu cecek, kemudian tahu mateng tuh ya teman-teman ya. Isinya seperti itu. Nah dikasih santan tuh, sayur kotokan ya, bukan lodeh, kotokan istilahnya, itu saya suka banget. Tapi kenapa kok sekarang saya nggak bisa makan itu lagi ya, sayur lodeh juga
seperti itu juga. Kemudian kayak apa namanya, tumis-tumis yang agak-agak tajam rasanya itu juga nggak bisa lagi. Bahkan sekarang pun saya makan pisang pun kambuh saya tuh. Ya bener, pisang pepaya saya tuh kambuh teman-teman, karena memang pepayanya itu bukan pepaya yang apa ya, bukan yang masak pohon atau ambil dari kebun sendiri yang kita tahu riwayatnya ya. Karena rata-rata, mohon maaf ya, penjual pepaya sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Sekarang dipercepat bagaimana kulitnya kelihatan kuning kemerah-merahan ya, padahal dalamnya belum matang beneran, entah disemprotin apa itu. Yang jelas bisa jadi bahan-bahan kimia itu masuk ke dalam buah kemudian kita makan. Makanya itu saya menghimbau, kalau teman-teman ingin makan pepaya, enggak apa-apa, tapi asalkan pepaya itu tumbuh di kebunnya sendiri ya, bukan di kebun tetangga diambil. Namanya kan nyolong, nyuri. Maksudnya di kebun tuh nanam sendiri gitu teman-teman ya, nanam sendiri. Kemudian kalaupun ingin ngimbu, bahasa Jawanya ngimbu, ingin membuat itu menjadi cepat mateng, minimal itu ya nggak pakai karbit lah, cukup disimpan di kardus yang rapet ya, sehingga dia itu ongkep lah istilahnya, sumuk, sehingga dia mateng alami lah gitu. Atau paling baik masak di pohon. Tapi kayaknya kita kadang balapan sama kelelawar ya, sama kalong, sama codot itu. Alih-alih pengen makan sehat, pengen makan pepaya pohon, tetapi sudah keduluan sama codot. Nah itulah teman-teman ya. Oh iya, kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, apakah abang sembuh total ya? Saya sering kali merasa sembuh total, tetapi kadang-kala itu nggak lama ya, mungkin berapa hari gitu ya, atau seminggu 2 minggu kemudian, pokoknya dalam 1 bulan itu ada aja lah ya, yang mendadak kembung, yang mendadak itu kepala keliengan ya, yang mendadak itu tanpa sebab itu badan tiba-tiba lemas gitu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak tahu itu karena apa ya, tapi kalau saya ingat-ingat ya karena salah makan ya, dan itu sangat membingungkan ya, dan itu sulit diterima, menerima kenyataan bahwa saya sudah nggak bisa makan nasi pecel yang saya sukai ya, gado-gado yang saya sukai banget ya, atau soto daging, soto ayam yang dikasih potongan jeruk sampai 3 potong jeruk ya, 3 potong jeruk sama sedikit sambal. Nggak bisa lagi sekarang ya, harus menerima kenyataan itu ya. Kadang kan kita kalau kepingin banget kan pingin nyoba-nyoba ya teman-teman ya, nyoba lah, barangkali sudah sembuh ya, kali aja gitu ya. Waktu makan nggak ada masalah ya, munculnya setelah 3 atau 4 jam kemudian, atau munculnya besoknya. Nah itu seperti itu. Semuanya itu saya rangkum pengalaman saya selama tahun ke-7 ini dalam channel ini teman-teman ya. Ini teman-teman banyak sekali nih list-list yang saya buat ini. Nah ini list yang sudah buat ya. Nah list tentang makanan-makanan yang akan saya buat videonya. Nah ini belum tuntas, belum semuanya ini teman-teman. Nah sebanyak ini. Nah ini saya bagi ya, ada jenis buah-buahan, ada jenis jajan-jajanan, ada masakan, juga ada sedikit tentang minum-minuman ya. Nah ini saya list semuanya, mana yang sudah saya buat video saya coret ya, mana yang perlu saya koreksi atau saya betulkan, apa yang mana-mana yang sudah jadi videonya tapi kok tertulis lagi, saya buat teman-teman ya. Jadi saya tuh serius ya, ingin membuat teman-teman itu apa ya, nggak banyak-banyak, nggak lama-lama sakit ya, uangnya juga nggak banyak-banyak terbuang untuk berobat ke spesialis, apalagi itu berapa uangnya teman-teman ya. Untuk dokternya aja kadang 300.000 itu belum obatnya teman-teman ya, hanya dokternya saja gitu ya. Terus kepala keliengan nyari dokter saraf, kemudian lambung ke spesialis dalam. Kalau udah sering naik ke atas
asam lambungnya itu ke telinga berdenging ya, ke THT udah berapa itu teman-teman ya. Padahal kuncinya dari pinter-pinter milih makanan ya. Kemudian pinter-pinter menjaga pola pikir biar gak cemas ya. Salah satunya itu tadi loh, jangan sampai teman-teman itu lapar ya, atau sudah waktunya makan nggak makan. Itu aja simpel ya. Di video kemarin saya kan sudah berpesan bahwa cobalah ingat-ingat kalau cemas atau anxiety itu datang, pernah nggak itu ketika keadaannya itu ketika teman-teman sedang kenyang? Rata-rata enggak. Rata-rata ketika setelah 2, 3 atau 4 jam ke atas, habis makan ya kenyang, aduh habis itu minum enak-enak terus cemas. Pernah nggak seperti itu? Saya yakin jarang sekali, atau mungkin nggak pernah itu teman-teman. Jadi itu berhubungan ya antara isi lambung dengan kecemasan. Sudah 16 menit videonya teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Sudah agak ngantuk, sudah malam ya. Yuk kita istirahat, semoga besok pagi kita bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar, lebih sehat ya, lebih fresh, dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin ya. Dan alasan yang paling tepat untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan alasan agar kita bisa lebih bersemangat, bisa lebih kuat menjalankan ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kita gunakan kesehatan dan kekuatan tubuh kita ini untuk bekerja mencari rezeki yang halal untuk istri, anak-anak, atau keluarga kita atau orang tua kita. Terima kasih sudah menyimak. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat jiwa dan raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.